Kita masih bersama Ibu Rere, keluarga pasien COVID-19, dan Ibu Brian Sri Prahastuti dari KSP, tapi juga sudah ada pula Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Adip Humaydi. Selamat malam Pak Adip. Selamat malam Mbak Sofi. Pak Adip tadi sudah mendengarkan kesaksian, testimoni dari Ibu Rere dan juga penjelasan dari Ibu Brian. Sebenarnya kalau menurut Anda, saya tanya lebih dulu, dari Anda, Pak Adip dan juga teman-teman dokter, cerita bahwa pasien kesulitan mendapatkan perawatan rumah sakit itu apakah memang semakin lama semakin sering terdengar? Ya, jadi kondisi yang tadi disampaikan oleh Bu Rere itu adalah kondisi sebuah fakta yang terjadi pada saat ini, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi epicentrum kasus kenaikan COVID. Jadi di DKI Jakarta, terus kemudian di Surabaya, di Jawa Timur, di Sulawesi Selatan, itu ada kondisi-kondisi yang sama yang digambarkan oleh Bu Rere tadi. Artinya okupansi rate yang saat ini penuh atau ketersediaan tempat perawatan yang penuh itu menjadi satu kendala. Bahkan kalau sistem yang dibangun pun di situ kita bisa melihat bahwa ada namanya sistem SPGDT. Di Jakarta ada namanya sistem Executive Information System. Itu di situ disebutkan jelas memang ketersediaan itu sangat minim. Bahkan kalau hari ini kita lihat untuk ICU itu hanya sekitar tinggal 13% dari seluruh rumah sakit di DKI Jakarta yang bisa rujukan COVID. Ini adalah sebuah kondisi yang menurut saya perlu kita antisipasi karena kita belum selesai dengan kondisi yang saat ini, karena bukan tidak mungkin kasus ini pun juga akan tetap akan naik gitu pada minggu-minggu mendatang. Nah, kalau saat ini menurut Anda apa sih yang salah satu hal yang tadi disampaikan oleh Ibu Brian adalah bahwa Kementerian Kesehatan saat ini mulai mengizinkan semua rumah sakit untuk membuka pelayanan untuk pasien COVID-19. Apakah ini menurut Anda, Pak Adip, bisa menyelesaikan masalah? Ya, jadi itu kalau kita berpikir sekarang sebuah kebijakan atau regulasi itu sifatnya harus antisipatif. Jadi bukan hanya satu bentuk kebijakan yang reaktif gitu. Karena kalau kita bicara sebuah kebijakan reaktif, maka memang kita akan berpikirnya adalah menambah kapasitas. Artinya ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan menambah kapasitas sekitar 40%. Tapi kondisi yang saat ini yang terjadi, pada saat menambah kapasitas, maka ada sebuah konsekuensi. Yaitu konsekuensinya adalah menambah sarana, menambah SDM. Nah ini yang perlu harus diperhitungkan juga, karena penambahan SDM saat ini sulit. Sulitnya karena apa? Bukan dari sisi kuantitas, Mbak Sofi. Tapi saat ini juga banyak teman-teman tenaga medis, tenaga kesehatan yang terpapar, dan mereka harus melakukan siklus untuk isolasi mandiri. Pada saat harus ada isolasi mandiri, maka beban kerja itu akan dilimpahkan juga kepada teman-teman tenaga medis, tenaga kesehatan yang lainnya. Ini yang perlu diperhitungkan. Gitu. Sehingga tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Sofi bahwa kita berpikirnya juga adalah SDM. Kalau kita berpikir dengan kondisi saat ini, maka yang kalau dari sudut pandang kami, yang harus dilakukan adalah integrated patient care system. Okay. Karena contoh kasus di DKI Jakarta, sebagian hampir 30% itu kasus rujukan dari luar DKI Jakarta, artinya di wilayah Jabodetabek gitu. Oke, ini belum ada ya integrated patient care system ini, Pak? Jadi kemampuan fasilitas kesehatan tidak bisa dipusatkan dalam satu tempat saja. Mamanya ada tempat rujukan. Betul. Kita harus mulai melakukan satu rujukan yang berjenjang. Artinya kita bisa maksimalkan. Kalau kondisi ringan, ya tentunya bisa dirawat di mana. Kita bisa memanfaatkan puskesmas perawatan. Kalau mamanya kondisi sudah sedang, ada rumah sakit tipe B. Kalau kondisi berat, mungkin rumah sakit B plus dengan tipe A. Jadi itu harus kita maksimalkan gitu. Saya beralih ke Bu Rere lebih dulu. Ibu Rere, tadi Anda sempat menyatakan bahwa ketika menghubungi rumah sakit justru meminta Anda untuk menghubungi Satgas COVID-19. Apakah itu sudah dilakukan, Ibu Rere? Enggak juga sih, karena satu saya juga kesulitan. Sebenarnya sih saya sudah lapor ke puskesmas kan. Ketika maksud saya Satgas, bukan puskesmas, Satgasnya. Iya, ngerti. Jadi kan gini, saya lapor dulu ke puskesmas kan. Oke. Nah, nanti puskesmas itu yang akan menghubungi puskesmas, menghubungi Satgas, Satgas akan menghubungi saya gitu loh. Tapi tidak. Tidak, itu maksudnya Ibu tidak menghubungi puskesmas atau tidak ada kelanjutan dari Satgas? Tidak ada kelanjutan dari Satgas. Jadi saya sempat dihubungi, hanya ditanya
hanya ditanya via WA, Ibu yang positif siapa, di rumah ada berapa, terus ada yang bergejala tidak gitu. Itu aja sih yang ditanyain, selebihnya enggak. Yang menanyakan itu dari Puskesmas kah? Satgas. Oh, dari Satgas ya? Mm-mm. Oke, jadi memang Satgas sudah menghubungi tapi hanya bertanya itu, tidak ada kelanjutan lagi. Tidak ada. Itulah mengapa kemudian Anda mengontak teman-teman dari Lapor COVID. Iya. Yang Sebenarnya Lapor COVID enggak. itu yang mengontak apakah Ibu Rere sendiri atau siapa? Enggak, jadi sebenarnya gini, sebenarnya sih bukan saya yang mengontak, tapi suami saya kan kerja di LBH Jakarta. Nah, Oke. teman-teman LBH ini yang membantu mengontak lapor COVID-19. Oke, Bu Brian, ini ada beberapa permasalahan yang kemudian disampaikan oleh Ibu Rere bahwa ketika menghubungi Puskesmas, betul dihubungkan dengan Satgas, tapi toh tidak ada respons balik. Ketika kondisi suami Ibu Rere jelas-jelas dalam posisi sesak napas begitu, sampai akhirnya harus reach out ke sesama masyarakat, sampailah kepada Kawal COVID yang adalah lembaga yang bukan milik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat sendiri. Tadi juga Pak Adip menyatakan seharusnya ada integrated patient care system sehingga rumah sakit yang masih ada ruangan itu bisa diketahui segera oleh masyarakat. Apakah ini belum juga sampai saat ini hampir setahun belum juga ada integrated system itu? Mungkin maksudnya kalau saya tidak salah tangkap yang disampaikan oleh Dr. Adip itu kaitannya dengan sistem rujukan juga ya. Jadi artinya ada pembagian rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang mampu rawat. Kalau kita melihat di pedoman yang ada yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, sebetulnya algoritmanya itu jelas. Jadi kalau penderita yang terkonfirmasi positif, dia gejalanya ringan, dia cukup tidak ada gejala atau gejala ringan, itu cukup isolasi mandiri. Kalau dia gejalanya sedang, dia masuk ke fasilitas rumah sakit yang darurat seperti Wisma Atlet. Baru dia kalau gejalanya berat, maka dia datang ke rumah sakit. Memang tidak disebutkan rumah sakitnya itu kemudian berjenjang ya. Kita ketahui ada rumah sakit rujukan pusat nasional, itu ada 3 yang terutama. Tetapi rumah sakit yang lain, asumsinya adalah mereka mampu untuk mengatasi kasus yang berat. Tetapi situasinya kalau kita lihat kan memang tadi jumlah kasusnya itu sangat tinggi dibandingkan dengan kapasitas yang kita miliki. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Dr. Adip tadi, bahwa satu, kita harus mengantisipasi ke depan. Tadi saya sudah sampaikan, pemerintah melihat tidak hanya situasi harian, tetapi juga memprediksi apa yang terjadi ke depan. Tentu saja strategi-strategi dilakukan, yang responsif juga dilakukan. Karena ini kasus emergensi, situasinya setiap hari bisa berubah. Tetapi tidak hanya responsif, antisipasi ke depan itu tetap dilakukan. Ya, itu kalau ada antisipasi ke depan tentu kita apresiasi. Tapi yang tadi disampaikan Ibu Rere, bahkan ketika menghubungi Puskesmas pun dihubungi oleh Satgas tidak ada kelanjutan. Ini kan padahal sebenarnya bagian dari pelayanan dasar yang seharusnya ada, begitu kan? Kalau saya tidak salah, tadi Puskesmas sebetulnya sudah menghubungi Satgas. Satgas merespon lewat WA. Tetapi dia kan ada prosedur, dia akan bertanya. Kemudian Satgas akan mencari rumah sakitnya di mana. Kita juga blast juga kepada masyarakat, tidak harus. Jadi ada banyak jalur. Bisa lewat Puskesmas nanti berjenjang, karena masyarakat Puskesmas itu pusat pembangunan kesehatan masyarakat. Dia bertanggung jawab atas warga di dalam wilayah kerjanya. Jadi begini, kalau misalkan ada kasus seperti Ibu Rere lagi, Bu Rere sudah melaporkan kepada Puskesmas, Puskesmas sudah melaporkan ke Satgas, Satgas sudah meng-SMS, lalu dijawab, bertanya-tanya kemudian dijawab, tapi tidak ada lagi. Apa yang harus dilakukan masyarakat ketika terjadi situasi seperti yang dialami oleh Ibu Rere? Ya, tadi saya sudah sampaikan. Jadi pertama melalui Puskesmas. Yang kedua, sudah di-blast. Ya, kan di-blast. Masyarakat sekarang tahu bisa menghubungi langsung Satgas. Kedua, ada nomor call extension, ada call center 119 yang bisa dihubungi. Kemudian cara yang ketiga, ya ini cara yang sebetulnya tidak kita harapkan, tetapi dalam kondisi emergensi dan ini yang banyak terjadi, kemudian orang gerilya gitu dari satu puskesmas ke puskesmas, dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, berharap bahwa kemudian yang dikatakan penuh ternyata ada tempat. Nah,
situasinya kemudian yang seperti kita lihat kan, datang ke satu rumah sakit di sana. Anda mau bilang, dilayani, Anda mau menyarankan tetapi- pasien yang sudah dalam kondisi sesak napas untuk bergerilya saja? Bukan, tadi kan saya bilang secara umum ada banyak cara. Cara pertama yang tadi sudah saya sampaikan, gitu, bisa lapor ke puskesmas, bisa langsung hubungi, langsung hubungi itu ke Satgas atau ke call center, yang ketiga ke rumah sakit. Bahwa kemudian ada lapor COVID, itu teman saya juga, Irma, sama-sama aktivis kami. Ini kan juga kontribusi juga dari masyarakat sipil untuk membantu memecahkan masalah ini. Jadi saya pikir semua platform dalam keadaan emergensi memang harus dijalankan. Pemerintah tidak tutup mata, tidak diam diri dengan situasi ini. Semua usaha itu dilakukan. Tidak tutup mata berarti kalau kemudian tadi Ibu Rere bercerita sudah dihubungi Satgas, tapi tidak ada kelanjutan, ini harus dievaluasi juga dong Bu ya? Ya, saya pun sering dapat masukan. Saya menolong keluarga terdekat belum tentu juga dengan kekuatan saya bisa memaksa masuk ke rumah sakit juga. Jadi situasinya memang seperti ini. Ibu Brian, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ibu Rere juga, salam untuk suami. Semoga semua keluarga dalam kondisi sehat. Pak Adib jangan kemana-mana. Sesaat lagi saya masih akan berbincang dengan Anda. Anda saudara yang ada di rumah tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam segera kembali.